warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa diberi kesehatan beserta sempat mengisi kekosongan waktu dari YouTube Santri Al-Muqri As-Salafi yang bisa disingkat dengan singkatan SAS. Jadi dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang masalah bid'ah. Karena banyak masyarakat kalangan awam mengatakan bahwasanya ketika kita merayakan Maulid Nabi atau seperti tahlil, itu banyak mengatakan bid'ah seperti itu. Bahkan dari kalangan masyayikh, para kiai, istilah kalau Madura di sini kilangkeureun, itu banyak mengatakan bahwasanya mengadakan perayaan daripada Maulidur Rasul ni Nabi Muhammad SAW itu dikatakan bid'ah, dikecam bid'ah dengan dalil wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, yang artinya setiap bid'ah yaitu tersesat dan setiap kesesatan itu di neraka, seperti itu. Perlu diketahui bid'ah, takrif dari bid'ah itu ialah sesuatu atau perkara yang tidak ada di masanya baginda Nabi. Dijelaskan di dalam kitab karya Ibnu Harir, Syekh Muhammad Badruzzaman, wa ba'duhum fassara bid'atan bima lam yaku fi asrin nabi fa'lama. Jadi sebagian ulama menafsirkan bahwasanya bid'ah itu sesuatu atau perkara yang tidak ada di zaman Nabi, seperti itu. Perlu diketahui bahwasanya bid'ah itu ada dua. Yang pertama bid'ah mahmudah, yang kedua bid'ah madmumah, seperti itu. Jadi kullu muhdatsatin bid'atun, memang jelas setiap sesuatu atau perkara yang tidak ada di zamannya baginda Nabi itu dikatakan bid'ah. Namun Imam Syafi'i mengatakan qala asy-Syafi'iyyu al-bid'atu bid'atani mahmudatun wa madmumatun. Fama wafaqas sunnah fahuwa mahmudun wa ma khalafaha fahuwa madmumun. Seperti itu. Jadi Imam Syafi'i menerangkan bahwasanya bid'ah itu ada dua. Yang pertama bid'ah mahmudah, dalam artian bid'ah atau sesuatu perkara yang memang dianjurkan oleh syariat, seperti itu. Yang kedua bid'ah madmumah, yaitu sesuatu perkara yang tidak dianjurkan, dalam artian membedahi atau tidak sejalan dengan rel-rel syariat Islam, seperti sunnah atau kitab atau asar atau ijma, seperti itu. Jadi ketika sesuatu atau perkara yang bertentangan dengan syariat atau sunnah, yaitu dikatakan bid'ah, namun bid'ah madmumah. Jadi mengenai hadis kullu bid'atin dhalalah, itu hadis yang telah dibuat hujjah atau dalil tentang hadis tersebut, yaitu memberi paham maksud dari hadis tersebut bahwasanya bid'ah yang mukhalifus syar'i, seperti itu. Dalam artian bid'ah yang tidak mematuhi atau menyimpang dari rel-rel syariat Islam. Kami bacakan ibaratnya sekilas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun. Ay kullu fi'latin uhdisat ala khilafis syar'i dhalalatun. Jadi setiap sesuatu yang memang baru, ya, tidak ada di zamannya Nabi, tapi ala khilafis syar'i, menyimpang dari rel syariat Islam, maka itu tersesat. Jadi hadis tersebut memberi paham wa kullu ladin finnar, seperti itu, dan semacamnya, itu bid'ah yang mukhalifus syar'i, seperti itu. Kalau seperti sekarang kita merayakan Maulid Nabi Muhammad, itu bid'ah hasanah. Bahkan fi zamanina, dalam waktu-waktu sekarang, zaman-zaman sekarang ini, bid'ah yang paling hasanah, paling bagus, yaitu mengadakan Maulidur Rasul, seperti itu. Wa ahsanul bid'ati fi zamanina ayyamalu maulid abdi rabbina. Jadi diterangkan di situ oleh Ibnu Harir, karya Syekh Muhammad Zaman Hariri, bahwasanya paling bagusnya bid'ah pada zaman sekarang ini yaitu mengadakan perayaan Maulid Nabi Muhammad. Karena
ketika kita mengadakan perayaan Maulid Nabi Muhammad, yaitu memberi gambaran atau memberi indikasi bahwasanya kecintaan kita kepada sang baginda Nabi. Karena kita selaku umat beliau, selaku orang Islam, wajib hukumnya menghormati baginda Nabi Muhammad. Bahkan di dalam satu kitab diterangkan, siapa saja atau seseorang yang membenci keluarga baginda Nabi, dalam hati seseorang tersebut ada kebencian atau iri semacamnya, sampai orang tersebut meninggal dengan rasa benci tersebut pada keluarga baginda Nabi, maka orang tersebut dikecam, yaitu mati dalam keadaan kafir. Seperti itu. Man matah ala budih ali Muhammad matah kafiron, seperti itu. Di dalam kitab Ibnu Hamdun diterangkan. Jadi bagi kita selaku wayam bagi lil akil istilahnya, bagi orang-orang yang berakal, orang Islam, wajib hukumnya kita memasrahkan diri kita, hati kita kepada sang baginda Nabi Muhammad, seperti itu. Maka dijelaskan di dalam suatu kitab, bagi kita nanti selaku jadi orang tua, yang pertama kali wajib bagi kita selaku orang tua nanti mengajarkan kepada anak-anak kita untuk mengetahui, memberi pelajaran bahwasanya baginda Nabi itu adalah Nabi kita, seperti itu, dan diutus di mana, seperti itu, meninggal di Madinah, seperti itu, waktu diutus umur berapa, meninggalnya umur berapa, wajib bagi kita, seperti itu. Pertama kali kewajiban kita selaku orang tua, seperti itu. Karena dalam masalah sekarang ini ke masyarakat, istilah masalah-masalah waqi'iyah seperti itu, seperti tahlil, kata saya tadi seperti tahlil, maulid, dan mengatakan kalau contohnya kalau tahlil itu ada yang mengatakan tidaklah sampai seperti itu. Jadi sawab atau pahala yang kita bacakan khusus pada keluarga atau sanak famili kita itu, ada seorang mengatakan itu bid'ah, tidak ada di zaman Nabi. Lagian pahala yang kita baca katanya orang tersebut tidak sampai, seperti itu. Jadi saya sudah jelaskan tadi bahwasanya bid'ah itu ada dua, ya, dan juga tahlil itu termasuk bid'ah yang mahmudah, yang memang dianjurkan, yaitu kalau masalah pahala kita sampai atau tidaknya ketika kita mempunyai sanak famili atau keluarga itu meninggal, kita membaca surat Yasin atau istighfar, sampai tidakkah itu para ulama dijelaskan di dalam kitab Nihayatus Zain, Ibnu Hajar dan lain sebagainya itu mengatakan bahwasanya waqad ajma'al ulama ala wusuli sawabis shadaqati lil amwat. Fakadzalika al-qaulu fi qiraatil Qur'an wad du'ai wal istighfari. Id kullu shadaqatin bidalili qaulihi alaihi salatu wassalam kullu ma'rufin shadaqat, seperti itu. Jadi para ulama sepakat bahwasanya pahala yang dihadiahkan langsung atau sedekah yang dihadiahkan langsung kepada orang-orang yang sudah meninggal, pahalanya itu sampai, seperti itu, baik berupa baca Al-Quran atau sedekah atau doa atau istighfar, maka pahala tersebut sampai pada si mayit, seperti itu. Bagi kita selaku pembaca Al-Quran, yaitu juga mendapat pahala, seperti itu. Jadi menanggapi tentang masalah perkataan-perkataan orang awam atau masyarakat, mungkin sedikit dari perkataan saya sedikit membantu untuk menjawab permasalahan seperti tadi yang saya sudah bilang, untuk masalah bid'ah, maulid atau seputar tahlilan, seperti itu. Mungkin sudah bisa membantu bahwasanya bid'ah, kesimpulan dari tadi bid'ah ada dua, bid'ah mahmudah dan madmumah, seperti itu. Kalau seperti merayakan maulid Nabi atau tahlil itu termasuk bid'ah namun yang mahmudah, seperti itu. Jadi jika ada kesalahan dari saya pribadi, baik dari segi penjelasan ataupun dari segi pembacaan dalil atau ibarah, dari saya pribadi dengan lapang dada untuk menerima saran atau kritik dari para netizen, karena hanya inilah batas kemampuan saya pribadi. Jadi kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.